Mahasiswa Merdeka, tempatnya muda buka suara. Kulu, 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 kulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya pun. Apa kabar Bung dan Sarinah pendengar? Kembali lagi di podcast Mahasiswa Merdeka, tempatnya yang muda buka suara. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda, yaitu masalah narkoba. Kota Metro sendiri bukan hanya kota pendidikan, tapi juga kota yang punya tantangan besar dalam menjaga anak muda agar terhindar dari narkoba. Nah, untuk membahas hal itu, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Ari Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SSIMA dari BNN Kota Metro Lampung. Jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan, stay tune karena banyak sekali hal-hal menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya tentang BNN Kota Metro. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas Rofiki. Iya, alhamdulillah. Semua selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau boleh tahu Bapak ini sebagai apa jabatannya di BNN Kota Metro? Oke, baik Mas Rofiki dan teman-teman semua di GMNI. Iya. Nama saya Ari Kurniawan. Baik. Jabatan di BNN Kota Metro sebagai fungsional penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Metro. Baik. Sebagai penyuluh gitu Pak ya. Ya. Penyuluh narkoba. Oke, ngomong-ngomong Pak, asal ini daerahnya asli Metro atau kebetulan saya bertugas di Metro sejak tahun 2000, tetapi bergabung dengan BNN sejak tahun 2016. 2016? Ya, jadi karena pekerjaan di Metro, sedangkan untuk rumah di Bandar Lampung. Oh, masih di Bandar Lampung Pak ya? Ya. Baik. Kalau asal dulu kuliah Bapak kampusnya? S1 saya selesaikan di Jogja, di UGM. UGM. Kemudian S2 saya selesaikan di Ritsumeikan University di Kyoto, Jepang. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan ini Bapak ya, sebelum kita ke pertanyaan begitu ya Pak. Ini kenapa Pak membuat yang alasan gitu Bapak tertarik untuk terjun ke dunia pemberantasan narkoba begitu? Karena dulu sebelum saya bergabung dengan BNN Kota Metro kan saya lama bergiat di pemerintah Kota Metro dalam hal perencanaan pembangunan gitu ya. Pada tahun 2016 itu BNN Kota Metro terbentuk secara vertikal. Jadi sebagai informasi buat teman-teman semua bahwa BNN RI ini adalah lembaga negara setingkat kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi melalui koordinasi Kepala Kepolisian RI. Nah, dari 34 provinsi, alhamdulillah sudah terbentuk 34 BNN provinsi secara instansi vertikal, artinya lembaga pusat yang ada di daerah. Tapi sampai dengan tahun 2018 itu dari 514 kabupaten kota baru terbentuk 173 BNN kabupaten kota. Nah, untuk Lampung dari Lampung 15 kabupaten kota itu baru ada 5. Oh, berarti masih banyak, berarti ada 10 ya. Kita masih banyak Pak ya. Dari 5 ini yang pertama sesuai urutan berdirinya ya. Lampung Selatan, kemudian Tanggamus, Lampung Selatan 2012, Tanggamus 2015, BNN Kota Metro 2016, kemudian Lampung Timur 2016, dan terakhir Waikanan itu 2018. Nah, apa yang menjadikan saya tertarik? Karena satu, saya meyakini bahwa melakukan pemberantasan ataupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu kan sesuatu yang membanggakan ya. Tapi ada juga pendapat bahwa mencegah orang untuk tidak menyalahgunakan narkotika itu juga perbuatan mulia. Benar, betul sekali. Ya, jadi kita mungkin berjuang pada jalannya masing-masing.
tetapi BNN Kota Metro berniat berjuang untuk mewujudkan Kota Metro bersih narkoba, Baik. termasuk masyarakat, termasuk satuan pendidikan, sekolah-sekolah dan kampus. Kampus mahasiswa gitu Pak ya. Ya. Iya. Oke Bapak, ini langsung kita tutup poinnya aja Bapak ya. Boleh. Pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Tembak langsung nih berarti. iya. Jadi kita langsung saja. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, regulasi apa yang menjadi landasan hukum untuk menangani permasalahan narkotika di Indonesia? Baik, Mas Rofiki, itu untuk narkotika ini termasuk extraordinary crime. Artinya dia tidak diatur melalui kitab undang-undang hukum pidana. Dia diatur dengan undang-undang tersendiri. Demikian juga berlaku untuk korupsi dan terorisme. Oke, korupsi. Jadi ada 3 kejahatan luar biasa di Indonesia yang karena saking luar biasanya itu diatur oleh undang-undang tersendiri. Nah, untuk korupsi dan terorisme juga punya undang-undangnya sendiri. Nah, untuk narkotika, regulasi tertinggi yang sampai hari ini masih dipakai adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu yang mengatur dan menjelaskan tujuan termasuk politik negara dalam menanggulangi persoalan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 itu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu Pak ya. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan narkotika Bapak? Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika itu adalah zat atau obat, ya bisa berasal dari tanaman, atau juga dia semi sintetis maupun sintetis yang bukan berasal dari tanaman. Yang pasti narkotika ini kan bisa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, kemudian juga menurunkan kesadaran kita, mabuk lah ya gitu. Tetapi narkotika ini bisa menimbulkan ketergantungan. Oke, kecanduan tadi ya. Dan dalam undang-undang itu diatur penggolongannya. Pada saat undang-undang ini disahkan di 2009, mungkin golongan 1 kayak ganja. Ya, itu baru ada 65 jenis kalau tidak salah ya. Terus ke 65 jenis. Nah, sekarang setiap tahunnya kan penggolongan narkotika itu diperbaharui. Karena kan tidak menutup kemungkinan jenis-jenis narkotika baru atau zat-zat baru itu selalu berkembang tiap tahun. Seingat saya sampai dengan tahun 2024 itu golongan 1 itu sudah mencapai 200 jenis lebih. 200. Artinya bukan cuma ilmu pengetahuan yang berkembang, tapi jenis narkotika jenis berkembang. Berarti tren dan ininya juga. Ya, tetapi memang harus diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 2009 dan kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Seperti itu. Baik Bapak. Jawaban yang luar biasa sekali dari Bapak Ari ya begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah yang dimaksud dengan prekursor narkotika? Prekursor itu adalah bahan obat awal atau zat pemula ya, bahan pemula yang dapat dipakai untuk membuat narkotika. Jadi kalau yang tersedia di alam kan kayak ganja itu sudah ada. Ya. Kalau prekursor ini mungkin bahan-bahan awal atau zat kimia yang bisa kemudian diracik digunakan untuk membuat narkotika. Itu juga patut kita waspadai juga sebetulnya. Iya, betul. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan program P4GN? Baik, program P4GN ini adalah program prioritas nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebetulnya itu singkatan ya. Singkatan. P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artinya secara filosofis apa yang dicegah? Yang dicegah adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya. Dan apa yang diberantas? Yang diberantas pun itu adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya. Jadi itu satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi tidak bisa dicegah, tidak bisa dipotong ataupun dipisah. Program P4GN itu diampu oleh BNN. Ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu ini kan tadi untuk P4GN gitu ya? Ya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran. Betul. Kemudian kalau tentang perbedaan dari BNN sama kepolisian ini gimana Bapak? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan di masyarakat begitu kan ya biasanya. Betul. Jadi ya gitu, silakan Bapak. Untuk
pertanyaan itu Iya. memang kan kayaknya ada dua lembaga yang mengurusi Pemkab GID. Iya, oke. Secara undang-undang memang itu diamanatkan ke BNN dan kepolisian, tetapi apa yang membedakan, kepolisian lebih menitik beratkan pada upaya pemberantasan penindakan hukum. Di BNN bukan berarti tidak ada upaya pemberantasan penindakan hukum, tetapi BNN lebih menguatkan kepada fungsi pencegahan dan rehabilitasinya. Oke. Nah, itu yang membedakan. Jadi polisi yang nangkep, polisi yang melakukan upaya hukum, BNN yang mengobati. Karena apa? Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah menjelaskan bahwa negara betul menjamin ketersediaan narkotika, tetapi kan hanya untuk pelayanan medis dan juga pengembangan iptek. Negara berkewajiban mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa kita dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Negara juga punya kewajiban untuk memberantas itu. Itu diamanahkan kepada lembaga negara ya. Betul. Dalam hal ini kepolisian RI maupun BNN. Tapi jangan lupa negara juga punya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pecandu. Sehingganya fungsi rehabilitasi mungkin tidak ada di Polri. Nah itu di BNN yang ada sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu. Baik Bapak, jadi perbedaannya tadi Bapak kalau di pihak kepolisian lebih menekankan kepada upaya penegakan hukum, kalau BNN fungsinya penegakan hukum juga ada, tetapi melakukan penguatan pada pencegahan dan rehabilitasi. Oke, menarik sekali, bagus sekali ya jawaban dari Bapak Ari. Pertanyaan selanjutnya Bapak, sebetulnya apa saja permasalahan utama terkait narkoba ini Bapak? Jadi sebetulnya permasalahan utama kita dalam persoalan narkotika ini seperti yang tadi saya sebutkan di Pemkab GID itu masalahnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ya, gitu. Penyalahgunaan narkoba sendiri kalau kita maknai orang yang menggunakan narkotika di luar yang pasal 4. Berarti mungkin kalau pasal 4 mengacu narkotika digunakan untuk medis dan medis dan iptek, orang yang menyalahgunakan narkotika untuk senang-senang, untuk rekreasi itu kan perbuatan melawan hukum kan gitu ya. Betul. Itu yang untuk yang penyalahgunaan. Sedangkan kejahatan peredaran narkoba ini didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang juga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Kalau peredaran gelap kan lebih kepada dalam tanda petik arti sempitnya kan jual beli ya. Kalau penyalahgunaan ini kan kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu juga lembaga. Mungkin mereka menyalahgunakannya bukan untuk dua kepentingan yang tadi kita sebut, tidak untuk medis, tidak untuk pengembangan iptek. Nah itu permasalahan utamanya. Oke Bapak. Baik, menarik sekali ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa tujuan pemerintah menetapkan undang-undang tentang narkotika Bapak? Betul, jadi ini harus diatur sebetulnya Mas, karena kan regulasi itu kan to regulate gitu ya, untuk mengatur. Narkotika, mungkin orang banyak yang bilang sudah tahu bahaya kok dijamin gitu ya. Tetapi negara menjamin ketersediaan narkotika seperti yang saya jelaskan tadi, memang keperluannya untuk pelayanan kesehatan atau medis, dan itu harus negara harus mengaturnya, nggak boleh sembarangan. Yang kedua untuk pengembangan iptek, negara juga punya tugas, punya kewajiban untuk mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa kita, baik dari penyalahgunaan maupun edar gelap narkoba. Punya tugas juga untuk penegakan hukumnya, memberantas. Tapi jangan lupa, korban penyalahgunaan dan pecandu itu adalah orang sakit yang harus disembuhkan. Disembuhkan ini melalui rehabilitasi. Ya. Tadi ya Pak ya. Itu makanya kalau kita bilang sebetulnya itu politik negara untuk menanggulangi persoalan narkotika. Empat poin tadi ya. Oke. Baik Bapak, selanjutnya terkait penanganan permasalahan narkotika, pendekatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BNN khususnya Kota Metro Lampung begitu? Baik Mas Rofiki, ada 4 pendekatan yang dilakukan secara simultan ya. Baik. Meliputi pendekatan promotif, kemudian preventif, dan juga ada yang kuratif serta
represif. Nah, kalau untuk yang promotif ini kan dilakukan dalam rangka membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, baik kepada pribadi, keluarga, ya maupun masyarakat. Cara-caranya ya promosi hidup sehat, kampanye anti narkoba gitu ya. Supaya apa? Masyarakat punya karakter yang kuat untuk menolak, punya kepribadian yang kuat untuk menolak segala pengaruh buruk, dan juga bisa timbul apa ya, upaya protektif gitu ya terhadap penyalahgunaan energi gelap. Terus yang kedua, melalui upaya preventif, yaitu membentuk masyarakat supaya memiliki kemampuan dan sistem imun dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketiga, kuratif ataupun pengobatan ya, rehabilitatif, upaya pemulihan, serangkaian proses pemulihan seseorang dari ketergantungan narkotika sehingga nanti kembali mampu menjadi pribadi yang sehat dan produktif sesuai kapasitas dan potensinya dengan pendekatan baik itu rehab medis maupun rehab sosial. Yang keempat, terakhir, tentu saja upayanya represif. Karena apa? Represif ini sebetulnya dalam kerangka penegakan hukum. Kalau nggak diatur, kalau tidak ini orang semena-mena. Betul, betul banget. Itu semena-mena. Iya. Tetapi persoalannya karena Gimana Bapak? represif ini juga bukan sekedar orang melakukan BNN atau Polri melakukan penangkapan ya. Ini kan bicara tentang jumlah uang yang besar ya. Iya, betul. Itu artinya harus ada, mungkin di situ ada keterlibatan pencucian uang dan juga kepemilikan aset yang harus diambil oleh negara gitu, karena bisnis ini luar biasa. Baik. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia besar Bapak ya. Besar. Dengan kejadian-kejadian ini juga kami meyakinkan bahwa aset milik bandar itu juga banyak. Nah, uangnya itu kalau bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita lagi gitu, kesejahteraan masyarakat. Makanya bisa saja mungkin kalau dikaitkan sekarang dengan undang perampasan aset ya. Iya, sama saja ya. Bukan cuma dari sisi koruptor ya, tapi dari sisi bandar narkoba yang memiliki aset yang triliunan atau apa, itu bisa diambil negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih besar. Sisi kesejahteraan Bapak ya. Benar. Ya, kita menunggu juga sih sebetulnya undang-undang perampasan aset itu biar bisa disahkan ya. Betul Bapak. Baik, jawaban yang sangat menarik sekali dari Bapak Ari. Untuk selanjutnya Bapak, bagaimana dengan survei penyalahguna narkoba? Apakah pernah dilakukan Bapak? Oh iya, jadi menarik ini Mas, karena memang setiap tahun ganjil ya, artinya 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Pemerintah pusat dalam hal ini BNN bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, LIPI kalau dulu ya, BRIN, itu mengadakan survei nasional untuk prevalensi penyalahgunaan narkotika. Nah, terakhir kan 2023 itu yang sudah rilis, sudah dipublish hasilnya, bahwa survei tahun 2023 itu dilakukan pada 34 provinsi, tetapi hanya meliputi 130 kabupaten kota, mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua, untuk kategori penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun pada saat itu. Pada tahun itu didapati sekitar 192 juta jiwa ya. Prevalensi penyalahgunaan narkoba ini dimaknai sebagai upaya kita untuk mengetahui jumlah penyalahan narkoba dalam kurun waktu tertentu, artinya pada saat survei dilakukan, dikaitkan dengan jumlah populasi dari mana kasus itu berasal. Oke lah, pada tahun 2023 mungkin jumlah penduduk kita sudah 270 juta ya. Tetapi untuk range survei usia penduduk yang kita ambil adalah 15 sampai 64 tahun. Itu ada sekitar 192 juta orang. Makanya kita ingin mengetahui prevalensi penyalahgunaan narkoba pada usia-usia yang kita nilai 15 sampai 64 tahun, itu kan usia produktif. Produktif ya, 15 sampai 64 tahun. Jadi karena survei prevalensi penyalahgunaan narkoba ini tidak bisa dilakukan sama seperti survei untuk sensus penduduk, nggak bisa dilakukan door to door, karena kalau misalnya dilakukan dari rumah ke rumah, semua orang di rumah kan bilang nggak ada penyalahgunaan narkoba di rumah saya gitu. Pasti tentunya Bapak. Iya. Sama mau yang aku juga. Kan, jadi memang survei itu dilakukan dengan tujuan untuk memetakan sebetulnya. Memetakan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tingkat nasional. Sayangnya memang pada survei terakhir 2023 itu tidak di breakdown ke provinsi. Jadi
didapati jumlah besar secara nasional, tapi tidak di breakdown ke provinsi. Kurang lebih kalau prevalensinya misalnya 1,73% pada tahun itu, ya berarti tinggal dikalikan prevalensinya pada jumlah penduduk. Contoh Provinsi Lampung pada tahun itu untuk kategori usia 15-64 tahun. Jadi karena angka prevalensi nasional yang kita pakai. Ya. Berarti yang paling banyak ini di Lampung sendiri yang BNN pernah temui begitu Bapak? Iya. Itu usia berapa Pak? Anak muda, remaja atau ini yang paling banyak? Itu usia pelajar ada ya, tapi Pelajar. untuk yang terbanyak rentangnya antara 25 sampai 45. 25 gitu. Iya, artinya usia-usia kerja yang produktif ya, artinya Iya. mereka yang sudah selesai mungkin dari tingkat pendidikan S1 masuk dunia kerja Iya. antara 25 sampai 45 itu dominan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ternyata yang berusia di atas 60 ya masih ada gitu ya. Iya, Bapak. Itu seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Apa yang dapat diinformasikan dari hasil survei tersebut? Oke, tadi kan kita udah sampaikan bahwa untuk survei dilakukan pada penduduk yang range usianya 15 sampai 64 tahun. Ini sebagai pembanding nih Mas Rafiki ya. Iya, siap. Pada tahun 2019 itu angka setahun terakhir pakai narkoba ada sekitar 3,4 juta orang. Artinya angka prevalensi kita di angka 1,80%. Kemudian di 2021 ternyata terjadi peningkatan bahwa angka setahun terakhir pakai narkoba ada 3,6 juta orang dan angka prevalensi kita di angka 1,95%. Alhamdulillahnya pada tahun 2023 walaupun kita rasa jumlah ini masih besar, tapi terjadi penurunan. Baik. Jadi didapati fakta bahwa pada usia 15 sampai 64 tahun itu ada 3,3 juta orang yang terpapar narkoba. Kemudian angka prevalensi kita memang secara kuantitatif turun ya ke angka 1,73%. Iya. Tapi kalau ngelihat dari jumlahnya ya se-Indonesia 34 provinsi masih 3,3 juta orang. Artinya Masih banyak. mungkin masih banyak penyalahguna yang ada di sekitar kita. Iya. Kita yang tidak tahu Bapak. Mungkin ya? kita karena fenomenanya kan sama seperti fenomena gunung es. Iya. Yang kelihatan di atas kecil tapi di bawahnya nah itu luar biasa. Iya. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba? Nah, jadi Apa saja itu Bapak? survei itu mendapati beberapa temuan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama faktor individu. Oke. Seseorang itu kan dilahirkan unik ya, Betul. dengan Ada ciri khas masing-masing. karakteristiknya dengan cirinya masing-masing. Betul. Termasuk juga daya tangkal dan daya tolak terhadap pengaruh buruk, bukan cuma narkoba, itu berlainan. Artinya kita melihat bahwa faktor individu itu juga sangat berpengaruh. Kemudian untuk faktor lingkungan, keluarga, ternyata memang penting komunikasi anggota keluarga serta kedekatan emosional antara kita bersama anggota keluarga kita yang lain. Oke. Kemudian faktor yang terakhir, faktor lingkungan sosial seperti tempat tinggal, permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, termasuk kerawanan lingkungan itu turut mempengaruhi kenapa orang menjadi penyalahguna narkotika. Saya hanya memberi contoh, kalau seorang siswa ini punya karakter yang kuat, punya daya tolak ya, Oke. kemudian punya daya tangkal, walaupun dia tinggal di lingkungan yang misalnya anak yang lain nakal, merokok gitu apa, cuman karena dia memang daya tangkalnya kuat, dia bisa bertahan bahwa dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Tetapi memang dominan sekali selain faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial, tempat tinggal lah tempat gitu tinggal. ya. Oke, itu faktornya berarti Bapak. Betul. Ya? Individu, keluarga dan faktor Lingkungan sosial. Baik. Selanjutnya Bapak, bagaimana dengan kasus kejahatan narkoba di Kota Metro? Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa Kota Metro kan sebetulnya sudah mentasbihkan dirinya sebagai kota pendidikan. Siap, betul. Artinya walaupun dengan sumber daya yang terbatas, Kota Metro ini punya keunggulan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa melihat ya bahwa Metro yang sekecil ini pertama dia jadi pusat pendidikan di wilayah tengah Provinsi Lampung.
Betul. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai SLB dan perguruan tinggi juga banyak di Kota Metro. Banyak. Yang pasti kita menjaga bahwa Metro harus bersih dari narkoba, kemudian juga dari pengaruh buruk kekerasan seksual ataupun apa. Nah, cuman ternyata kalau kita mendapati Metro yang wilayah hukumnya kecil ini, kasus-kasus di Metro itu cenderung meningkat. Sedihnya sih itu ya. Apalagi di kasus narkoba. Beberapa temuan kita hasil koordinasi dengan Polres Metro itu pada tahun 2021 itu didapati 70 kasus narkotika. Ada 5 orang kurir, 101 penyalahguna. Artinya 1 poin didominasi oleh penyalahguna narkotika. Kemudian pada tahun 2022 jumlah kasus menjadi 78 kasus di akhir tahun, di mana didapati ada 5 bandar atau pengedar, 6 kurir dan 115 penyalahguna. Sekali lagi dominan di penyalahguna. Dan tahun 2023 jumlah kasus 90 kasus, terdiri dari 38 bandar pengedar dan 95 penyalahguna. Pada akhir tahun 2024 jumlah kasus menjadi 104 kasus. Ini kan kalau kita lihat trennya ini tren meningkat ya. Uraiannya sih ada 30 bandar pengedar, 7 kurir dan 138 penyalahguna. Kalau kita ngelihat statistiknya ini dominan di penyalahguna. Dan untuk 2025 data kita sampai dengan Agustus, ini September ya. Sampai Agustus kemarin tuh sudah ada 66 kasus penyalahguna di Metro. Tidak ada kurir tapi banyak dinominasi oleh penyalahguna. Dan ada dari kalangan pendidikan ya, ada pelajar dan mahasiswa juga gitu. Tapi bahwa tren itu kejahatan narkotika bukan cuma terjadi di Metro yang mengalami peningkatan, mungkin di kabupaten kota lain juga cenderung mengalami peningkatan. Walaupun kita berharap sebetulnya tiap tahun kita dengan beragam upaya pencegahan, dengan beragam upaya pemberantasan dan rehab, kita sih pengen kasusnya turun. Tapi ternyata kenapa? Karena banyak penyalahguna ataupun pelaku penyalahguna dan edar gelap narkoba ini dia bukan orang Metro. Dari luar. Bisa saja orang yang berKTP non Metro, mungkin di luar provinsi Lampung. Metro ini kan terbuka sekali nih. Betul. Di utara kita dengan Pungur gitu ya, di barat Batanghari dengan Pekalongan, di timur dengan Batanghari dan Pekalongan, di barat kita dengan Trimurjo dan Pesawaran gitu ya. Sedangkan di selatan kita dengan Lampung Selatan dan juga Bandar Lampung. Semua orang bisa sekolah, semua orang bisa berusaha apalagi Metro. Pendidikan, cuman tidak menutup kemungkinan kan pengaruh buruknya juga akhirnya masuk ke Metro. Nah, jadi banyak juga kita dapati pelaku-pelaku penyalahguna narkotika ini yang berKTP non Metro. Tapi bukan berarti yang berKTP Metro nggak ada juga. Jadi seperti itu. Iya Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, daerah mana di Kota Metro yang rawan akan tindak kejahatan narkoba? Nah, mana ini Bapak? Jadi kan sebetulnya saya bicara untuk survei kawasan rawan narkoba 2024. Yang kemarin ya? Yang tahun kemarin ya. Itu secara nasional dilakukan di 34 provinsi dan semua kabupaten kota. Walaupun ada capaian-capaian pada provinsi yang tidak bisa full 100% karena mungkin kendala seperti konflik suku yang di Papua. Kemudian juga kendala karena jauhnya lokasi survei. Tapi untuk Provinsi Lampung, alhamdulillah bisa dilakukan 100% di semua wilayah. Kita turunkan lagi untuk Metro. Metro ini kan disebut kota kecil lah ya. Dari hanya 5 kecamatan dan kelurahan. Nah, ya karena lokus survei adalah terakhir di ujung tombaknya kelurahan. Kalau di kita kelurahan ya, karena kita nggak ada desa atau kampung. Sedangkan di kabupaten kan penyebutannya ada yang desa, ada yang kelurahan, ada yang kampung, ada yang pekon gitu ya. Nah, untuk Metro 22 kelurahan ini hasil survei mendapati bahwa tidak ada wilayah bahaya dengan status bahaya di Metro. Alhamdulillah. Kelurahan-kelurahan yang lain itu berada pada status seperti aman dan siaga. Artinya kita maknai sebetulnya tidak ada wilayah yang betul-betul aman ataupun bebas dari narkoba. Kasus narkoba itu pasti selalu ada ditemukan pada setiap
wilayah kelurahannya. Iya. Cuman kan ada beberapa kelurahan yang menonjol. Nah, Oke. tahun 2024 itu mendapati satu kelurahan yang statusnya waspada. Jadi kalau status kerawanan daerah narkotika itu kita mulai dari aman, Oke. siaga, Siaga. waspada, dan bahaya. Bahaya. Bahaya kan di kita alhamdulillah nggak ada ya. Iya. Kalau untuk Provinsi Lampung sendiri itu ada 3 yang menjadi tiga wilayah yang menjadi sorotan nasional karena statusnya bahaya. Yang di Pesawaran, di Neneng ya, terus Pesawaran. di Sukajawa di Lampung Tengah, dan yang ketiga di Wiralaga di Mesuji. Di Metro ini yang bahaya nggak ada, turun ke waspada cuma satu, yaitu Karangrejo. Karangrejo. Kalau kita dalami lagi, ternyata di dalamnya dominan juga kasus penyalahgunaan narkotika. Oke. Dan itu penilaiannya bukan BNN yang ini ya, cuman karena kan survei itu melibatkan dari komponen masyarakat sendiri, Pamong seperti unsur lurah dan jajaran, dan juga Babinsa serta Babin Kamtipmas. Nah, untuk itu kalau kita ngelihat ya, sebetulnya kayak wilayah-wilayah perbatasan nih. Begitu terbukanya kita Metro Utara dengan Punggur. Begitu terbukanya kita yang timur dengan Pekalongan dan Batanghari. Semua orang mau jam berapa masuk ke Metro itu nggak ada masalah kan seperti itu. Nggak ada portal lah gitu. Di barat tuh kita lepas ke Trimurjo ya, kemudian ketemu Pesawaran. Nah, banyak sekali kasus di wilayah Banjarmasin. Tapi yang juga kita menjadi syaratan, wilayah Iring Mulyo ini satuan pendidikannya banyak sekali. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga kampus pun. Makanya nggak salah kalau Iring Mulyo, wilayah Kelurahan Iring Mulyo itu disebut wilayah kampus karena kampus-kampus besar seperti UIN, Muhammadiyah, nah itu kan ada di wilayah Iring Mulyo. Bukan kita curiga, tetapi kita patut waspada bahwa daerah itu banyak pendatang. Betul. Pusat dalam tanda petik perkembangan ekonominya juga itu lebih pesat daripada yang lain. Rumah makan, fotokopi, kos-kosan, kontrakan, kemudian laundry seperti itu, dan hunian-hunian yang punya privasi tinggi karena di Metro nggak ada apartemen gitu ya. Kos-kosan, pondokan, kontrakan itu kan hunian dengan privasi tinggi. Itu ya banyak juga sih yang dipakai untuk tempat penyalahgunaan narkotika. Kalau memang tempat hiburan malam kayak kafe, karaoke, bar, diskotik itu kan umum itu. Tempat yang umum didapati penyalahgunaan narkotika. Tapi sekarang kayaknya trennya mulai bergeser nih. Narkotika tidak dipakai cuma di tempat-tempat di hotel, di klub malam, di bar diskotik. Ternyata kasus yang kemarin Lampung Tengah itu cukup membuka mata bahwa orang bisa pakai narkoba di kebun sawit. Cuma pakai gubuk yang dari pakai gubuk yang dari papan sederhana sama terpal aja. Dan itu banyak, Pak. Iya, banyak itu ya. Nah, sedangkan kita bicara wilayah yang banyak kos-kosan, pondokan. Dan memang ada kasus bahwa kos-kosan atau pondokan ya dipakai untuk tempat penyalahgunaan narkoba. Tidak menutup kemungkinan, berarti terjadi juga edar gelap di situ. Makanya ya kita minta bantuan juga sih sebetulnya sama para pamong, masyarakat, apalagi para pemilik kos-kosan ini supaya lebih mau meningkatkan pengawasan. Artinya teman-teman yang kos di situ juga harus sama-sama punya kepedulian terhadap tempat tinggalnya atau kos-kosannya. Nah, kita juga mungkin datang dengan tidak saling kenal, tapi kalau kemudian setelah beberapa lama di situ kan kita juga patut curiga kalau memang ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Betul sekali, Bapak. Karena orang kalau pakai narkotika ini dia nggak mungkin menunjukkannya ke umum. Selalu pintunya tertutup. Dia butuh privasi yang ini. Nah ternyata di kosan ini malah rame kan seperti itu. Jadi untuk wilayah-wilayah di kota Metro ya kita harus waspada juga kayak Iring Mulyo dan Mulyo Jati karena kan di mana ada satuan pendidikan yang ramai, itu kita maknai berarti banyak yang ngekos, banyak yang pondok dan pendatang, bisa saja penduduk dari luar metro berKTP non metro, tapi kan bersekolah ataupun usahanya di metro. Itu yang harus sama-sama kita jaga lah gitu. Betul. Jawaban yang menarik sekali dari Bapak Ari. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Bagaimana upaya BNN Kota Metro untuk
meminimalisir gitu ya Pak ya, Ya, kasus-kasus kejahatan narkoba di Kota Metro. baik Gimana, Mas, Pak? lo pikir itu. Tadi kan kita udah ngobrolin kasus-kasus kejahatan Betul. narkoba yang kayaknya tiap tahun cenderung Cenderung. naik ya. Tahu bulan ini, bulan Agustus aja sudah sampai 66. Jangan sampai lagi melewati 104 gitu ya. Ini Agustus sekarang Sedangkan Pak. Agustus ini masih menyisakan September, Oktober, November, Desember. Bentar lagi Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita berharap ya. Iya. Nggak apa-apa, kita berharap bahwa jangan lagi kasus tahun ini melampaui kasus tahun sebelumnya. BNN Kota Metro itu yang pasti akan terus berupaya melakukan penguatan pencegahan narkotika, terutama tadi melalui upaya seperti promotif, preventif, dan rehabilitatif. Memang kebanyakan untuk upaya represif kan kita masih berkoordinasi dengan Polres Metro, walaupun ada anggota kepolisian juga yang sudah bergabung di BNN Kota Metro untuk memperkuat fungsi represifnya, penindakannya ya. Tetapi banyak dominan kita berkoordinasi ataupun berkolaborasi, bekerjasama dengan Satuan Res Narkoba Polres Metro. Sehingganya BNN dengan keterbatasan yang ada memang menguatkan upaya-upaya pencegahan dan juga rehabilitasi ya. Penyuluhan dan sosialisasi akan lebih digiatkan lagi, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat, termasuk kampus ya. Kampus ya, betul. Sebagai upaya pencegahan primer. Untuk memunculkan karakter serta menumbuhkan daya tangkal dan daya tolak masyarakat, pelajar, generasi muda terhadap narkoba. Kerjasama dan sinergi akan terus dibangun dengan instansi pemerintah lainnya, serta pelaku dunia usaha dan stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih narkoba, untuk mendukung terwujudnya Kota Metro sebagai kota pendidikan yang bersinar. Nah, yang bersih narkoba, karena nggak mungkin kita bicara Indonesia bersih narkoba kalau ada provinsi yang tidak bersih narkoba. Betul. Kita mau ngomongin provinsi Lampung bersih narkoba, tapi ternyata Kota Metro tidak bersih narkoba. Kita mau ngomongin Kota Metro bersih narkoba, ternyata ada kelurahan yang tidak bersih narkoba. Tetapi upaya kita semua itu sama seperti kita menyapu rumah. Hari ini disapu, sore debunya datang lagi. Kan kita tidak berhenti. Analoginya gitu ya, ya. kan kita tidak berhenti. Besoknya kita sapu lagi. Karena apa? Narkotika ini kita juga nggak pernah tahu kapan sih akan berakhirnya gitu ya. Betul. Mungkin kiamat kurang dari 2 hari juga belum kelar kali ya. Karena semua wilayah punya karakternya masing-masing. Semua orang juga punya karakter dan ciri yang unik juga masing-masing. Jadi kalau dibilang kenapa narkoba masih ada? Ya karena ada yang nyari. Betul. Karena masih ada yang nyari. Kalau kita analogikan, misalnya kita yang di ruangan ini, kita sudah tidak makan nasi, kita nggak beli beras. Iya. Ya. Masih nyari Pak. Kita nggak makan nasi, tapi kita nggak beli beras. Mungkin kita menggantinya dengan singkong atau ubi. Pun kalau misalnya kita sudah bertekad, saya nggak pakai narkoba. Saya nggak mau pakai narkoba. Ya untuk apa kita nyari? Nah, kayak gitu Mas. Betul. Oke Bapak. Ya. Menurut BNN, apa langkah paling sederhana namun efektif bagi anak muda dan masyarakat untuk mencegah narkoba dan mendukung BNN? Langkah paling sederhana, jangan coba-coba narkoba. Sederhana banget ya. Satu aja, itu gratis, tidak perlu uang, tidak perlu upaya yang kuat atau yang gigih. Cukup menguatkan diri kita untuk saya nggak pakai narkoba. Itu sudah membantu loh. Itu sudah sangat-sangat. Kalau mau coba, jangan coba narkoba, tapi cobalah hal lain yang sebisa mungkin bisa ngasih prestasi ke kita. Dengan punya tekad, ini nggak pakai narkoba, itu udah luar biasa. Kebanggaan. Sudah kebanggaan. Oke. Nah, ini biasanya Bapak, jika anak muda ataupun ya mungkin mahasiswa atau ini ya Bapak ya, yang dengan tanda kutip, dia ini apa namanya pakai gitu kan, itu kenapa Bapak? Alasannya apa Bapak yang sering ditemukan gitu? Yang pertama, kenapa gitu kan? Hasil survei itu sebetulnya mendapati bahwa ini kita bicara usia remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir ya. 12 sampai 15 itu kan remaja awal, 15 sampai 18 remaja tengah. Remaja akhir ini kan di usia-usia 18 sampai 22 gitu ya. Remaja ini adalah proses transisi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Dibilang anak-anak nggak mau, dibilang dewasa belum.
Nah, musim-musim transisi ini kan dia akan mengalami transisi juga secara psikologis. Pengen punya teman baru, pengen diakui banyaknya temennya, ya. Pengen kelihatan lah egonya. Oke. Tapi juga satu, pengen mencoba hal-hal yang baru. Hal yang baru. Nah, Betul. karena hasil survei ini mendapati bahwa 80% remaja itu menggunakan narkotika pertama kali itu karena coba-coba. Oke. Jadi pertamanya Ya, itu karena coba-coba. Kemudian kalau kita kaitkan beberapa faktor yang mendorong orang untuk menyalahgunakan narkotika, sebetulnya yang dominan adalah lingkungan sosial, yaitu pertemanan. Nah, itu interaksi dengan orang tua makin berkurang, interaksi remaja dengan teman sebaya itu justru mendominasi. Kita hanya berpikir bahwa kalau waktu dia berinteraksi dengan temannya lebih banyak dari orang tua, kalau dia mendapatkan lingkungan pertemanan yang baik, insya Allah baik. Tapi kalau kemudian waktu interaksi dengan temannya lebih banyak, dengan orang tuanya sedikit, tapi dia berada pada lingkungan pertemanan yang buruk, dia ini nggak menutup kemungkinan dia akan terjerumus nih. Karena kalau mau dianalogikan, kalau kita berteman dengan kawan yang jualan parfum, betul. Wanginya dapat kita, walaupun kita nggak beli ya. Tapi kalau kita bergaul dengan teman yang maafnya ngomong dia penyalahguna narkoba, suatu saat mungkin kita ikut-ikutan, Pak, ya? Ikut, coba, ketitipan barang. Aduh. Jadi berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, seperti itu. Jadi yang mau kita sampaikan teman-teman juga mahasiswa, tolong kuatkan ya. Tolong kuatkan daya tolak dan daya tangkalnya, dan juga bisa sama-sama menjadi agen perubahan di lingkungannya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Karena apa? Dengan tidak punya pikiran untuk coba-coba, itu udah sebetulnya nggak punya pikiran aja udah alhamdulillah aman. Apalagi jangan coba-coba ya. Seperti itu. Baik, Bapak. Kalau tren penyalahgunaan narkoba saat ini tuh apa, Bapak? Kayak misal jenis yang dominan, perbedaan antara alami dan sintesis gitu kan? Kalau untuk kasus metro ya, kita sempitkan pada wilayah hukum metro. Kasus seperti sabu, ya, kasus seperti ganja, tapi yang tren kan ganja sintetis atau sinte ya. Kemudian seperti ekstasi itu masih ada. Tetapi banyak juga faktor penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Jadi untuk narkotika yang tadi kita diskusikan bahwa dia berasal dari tanaman alami ya, dari tanaman itu kan seperti kayak ganja, itu kalau dulu kan dirokok, cara pakainya dirokok. Dulu dirokok, Bapak, ya? Dirokok ya. Sekarang berkembang jenis baru, apa, Bapak? Ganja sintetis. Di jalanan nyebutnya sinte. Tapi kemudian dengan kemajuan teknologi, orang merokok sekarang trennya sudah rokok elektrik atau vape. Nah, beberapa kasus refill vape ini juga ada yang ditemui refillnya itu bukan rasa mint atau buah-buahan gitu ya, atau seperti cappuccino atau apa, tapi ada yang refillnya ekstra ganja. Itu juga kita harus waspada ya. Ada juga, Bapak, ya sekarang ya. Penyalahgunaan narkotika. Dan buat teman-teman, informasi buat teman-teman, Kementerian Kesehatan Malaysia dan Singapura itu sudah mulai melarang. Artinya pemakaian rokok elektrik atau vape ini, mereka nyebutnya itu kipot. Nah, ada satu kasus menarik, mungkin di usia-usia Gen Z ya, karena ada kasus artis Jonathan Frizzy, itu dia termasuk supplier untuk yang refillnya rokok vape elektrik, tetapi mengandung etomidat. Nah, itu termasuk golongan narkotika. Artinya narkotika yang konservatif ya. Mungkin dulu sabu bentuknya bubuk, sekarang sudah ada sabu cair. Ganja kemudian dulu bentuknya seperti tembakau dan yang dirokok, sekarang sudah ada ganja sintetis, walaupun dirokok tapi kan disemprot cairan kimia tertentu sehingga efeknya sekian kali lipat dari ganja. Terus pelaku perokok yang bukan konvensional memanfaatkan kemajuan rokok elektrik, kipot ekstraknya, refillnya ternyata diisi dengan narkotika seperti itu. Untuk pelajar cenderung juga ditemukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi untuk informasi teman-teman juga bahwa di kalangan pelajar metro ini mereka sudah kenal namanya obat tramadol. Obat-obatan tramadol ya. Mereka nyebutnya TR atau TM. Obat ini
sebetulnya itu kandungannya bukan narkotika, tapi kandungannya itu seperti narkotika karena dia obat penghilang rasa nyeri. Oke. Sebetulnya obat penghilang rasa nyeri. Tapi disalahgunakan gitu. Harganya murah, belanjanya bisa melalui media online, tapi disalahgunakan. Nah itu. Kalau narkotika kan clear. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dengan jelas menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika itu kita nggak bicara umur ya. Iya, Setiap. Barang siapa ya. Barang siapa menyalahgunakan narkotika satu. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ini untuk diri sendiri dulu. Golongan berapa yang dipakai? Dia pakai ganja, sabu, ekstasi. Ini golongan satu nih. Diancam pidana penjara 4 tahun. Jadi barang siapa yang menyalahgunakan narkotika itu merupakan perbuatan melawan hukum, ancamannya penjara. Tapi beda dengan kita yang melihat orang yang merokok dan minum. Iya. Kalau dia merokok dan minum itu tidak mengganggu keamanan ketertiban, aman. Tapi perilakunya akan lain seperti kalau dia tidak seperti yang menggunakan narkotika, karena langsung vonisnya Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu. Kalau bicara tentang obat, kalau ada pelaku ataupun tersangka yang melakukan penyalahgunaan pemakaian obat itu, kenanya di Undang-Undang Kesehatan. Sama seperti kalau kita analogikan obat sesak napas lah. Kalau memang dosis pakainya sesuai dengan saran dokter itu 3 kali sehari ya, artinya kan pemahaman kita itu pagi 1, siang 1, malam 1. Insya Allah napas hilang, batuk lega lah gitu ya. Bayangkan kalau dia minumnya 1 lempeng. Ya berarti bukan batuk lega, tapi napas hilang. Udah gak ada napas lagi, Pak. Gak bernapas. Jadi kalau untuk perlakuan narkotika, karena undang-undangnya juga akan diberlakukannya lain. Untuk obat, penyalahgunaan obat, ya itu di bawah pengawasan Badan POM, dan undang-undang yang dipakai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ diatur tentang penyalahgunaan obat. Tetapi untuk narkotika strict kita masih pakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut semua lampirannya termasuk peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penggolongan jenis-jenis narkotika dan psikotropika baru. Yang kabarnya yang kami terima, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu saat ini sedang mengalami revisi. Belum dipublish karena revisinya masih di tahapan Badan Legislatif DPR. Dan nanti ke depannya itu ada beberapa revisi di undang-undang itu, terutama untuk menguatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan. Dan nantinya penggolongan narkotika itu nanti akan diatur dengan tingkat undang-undang, tidak di Permenkes lagi. Jadi lebih kuat. Ya. Jadi upaya-upaya revisi penyalahgunaan narkotika itu yang pasti berniat untuk melindungi, menyelamatkan bangsa kita supaya terlindung ya, dijauhi baik itu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu sih. Baik Bapak. Jika BNN punya mimpi besar untuk kota metro bebas narkoba 5 tahun ke depan gitu Bapak ya? Mungkin 10 tahun ke depan, seperti apa harapan tersebut? Mimpi kita bukan bebas narkoba, karena bebas ini kan ada 2 terminologi nih arahnya. Bebas itu karena tidak ada, terus bebas pakai narkoba di metro gitu. Jadi lebih aman kita pakai terminologi metro bersih narkoba. Harapan kita ya jangan ada lagi kasus-kasus narkotika, bukan cuma di kalangan generasi muda pelajar. Pokoknya semua komponen masyarakat tidak ada lagi kasus-kasus narkotika di kota metro. Maka itu perlu perjuangan bersama, nggak bisa. Itu kan urusannya BNN sama polisi aja. Tapi kalau kemudian ada anggota kita yang sudah kena narkoba, Pak ini gimana caranya? Kita harus mengedukasi mereka, karena tadi yang saya sampaikan, orang yang sakit, orang yang menyalahgunakan narkoba itu adalah orang yang sakit, yang perlu disembuhkan, perlu direhabilitasi. Jadi kita nggak bisa bicara semua yang pakai narkoba tangkep aja, masukin ke penjara, satu penjara penuh. Nggak akan efektif juga mereka untuk sembuh. Di sana mereka malah ketemu dengan pengedar, ketemu dengan kurir, malah nanti takutnya keluar bukannya sembuh, pulih, tambah pintar. Dicekai sama kurirnya gitu ya Pak. Jadi mimpi kita, ya namanya mimpi ya. Betul. Jangan ada lagi lah kasus-kasus narkoba. Jangan ada lagi narkoba di antara kita. Siap Bapak, siap. Baik. Nah untuk mungkin pesan Bapak
kepada masyarakat, mahasiswa mungkin, Ya, kepada si pendengar podcast Boleh. Mahasiswa Merdeka begitu. Apa ini Bapak? bagian penutup Mungkin juga ya. kata-katanya, Jadi statementnya hari gitu. ini kalau memang saya boleh berpesan, jangan pernah coba-coba narkoba. Kenapa? Narkoba membunuh. Oke. Ya, kalaupun misalnya boleh diwakilkan dengan pantun, pergi ke pasar membeli tomat. Cakep, Jangan lupa membelikan Simba. cakep, Kalau pengen hidupmu selamat, cakep. jangan pernah pakai narkoba. Nah, itu dia. Baik, luar biasa sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini dari BNN Kota Metro, Bapak Ari SIMA, begitu Bapak? Ya, Jadi kita lebih tahu bahwa BNN Kota Metro tidak hanya bergerak di pendidikan ataupun di penindakan, tapi juga pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi begitu. Buat teman-teman mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, ingat bahwa menjaga diri dari lingkungan, dari narkoba itu bukan hanya tugas BNN saja, begitu Bapak ya. Ini tugas kita semuanya. Mulailah dari hal yang kecil, edukasi teman, keluarga, jangan takut melapor, dan jadilah contoh yang baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Sama-sama, Ari Mas Robi dan teman-teman semua. SSIMA dari BNN Kota Metro Lampung yang sudah berbagi insight yang sangat penting hari ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk mewujudkan Kota Metro yang bersih dari narkoba. mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Mahasiswa Merdeka. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Oke. Baik Merdeka, GMI Jaya, Marhen, menang, menang, menang. Ya, stop narkoba. Gimana Bapak? Stop narkoba. Terus war on drugs for humanity. Oh, Perang terhadap narkoba untuk kemanusiaan. itu jargon dari Jargonnya BNN. sekarang. Oke. Baik, saya Muhammad Firorofiki pamit undur diri dan akhirnya Saya juga pamit. Dan akhirnya Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.